Angka 2,9 juta rupiah per gram itu bukan sekadar statistik di layar HP kalian, tapi sebuah anomali yang bikin banyak orang mendadak merasa jadi ahli investasi. Saat harga dunia menyentuh 4.956 dolar Amerika Serikat per troy ounce hari ini, semua orang berebut beli karena takut ketinggalan kereta. Padahal mereka lupa kalau kereta yang melaju terlalu cepat seringkali sulit untuk berhenti dengan mulus. Mari kita bedah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Gampang banget buat merasa pintar saat melihat grafik emas terus naik dari 2,5 juta di akhir tahun lalu sampai ke titik sekarang. Masalahnya, psikologi manusia itu unik. Kita cenderung merasa aman justru di saat harga sudah terlalu mahal, karena melihat semua orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Padahal, membeli saat semua orang sedang berteriak untung di media sosial biasanya adalah langkah pertama menuju jebakan kerugian yang sangat menyakitkan. Euforia ini seringkali menutup mata kita dari fakta bahwa tidak ada aset yang harganya akan naik terus tanpa ada koreksi. Ketika kamu masuk di harga puncak hanya karena tergiur cerita sukses orang lain, kamu sebenarnya sedang mengambil risiko yang sangat besar. Kamu bukan lagi berinvestasi berdasarkan nilai, melainkan hanya berharap ada orang lain yang lebih nekat untuk membeli emasmu di harga yang jauh lebih tinggi lagi nanti. Di titik ini, psikologi kita sebenarnya sedang diuji habis-habisan antara logika dingin dan keserakahan yang membara. Banyak yang lupa kalau emas itu adalah aset yang bergerak dalam siklus yang sangat panjang. Bukan seperti tangga yang bisa lurus melesat ke langit tanpa batas. Saat kita melihat angka 2,9 juta, otak kita seringkali langsung menghitung bayangan profit di masa depan, tanpa mau memikirkan kemungkinan pahit jika harganya tiba-tiba terjun bebas dalam waktu singkat. Seringkali kita terlalu percaya diri bahwa harga hari ini masih akan terasa murah di masa depan, padahal sejarah seringkali berulang. Keserakahan inilah yang membuat banyak investor pemula mengabaikan strategi dan manajemen risiko. Mereka terlalu fokus pada berapa banyak yang bisa didapat daripada berapa banyak yang sanggup mereka relakan jika pasar ternyata tidak berjalan sesuai rencana atau ekspektasi yang sudah terlanjur melambung tinggi. Kalau kamu baru mau masuk sekarang hanya karena melihat berita harga naik, sebenarnya kamu sedang memegang risiko paling besar dibanding mereka yang sudah masuk lebih dulu. Bayangkan selisihnya, mereka yang sudah membeli sejak harga masih di angka 2,6 juta awal bulan lalu punya bantalan keamanan yang cukup tebal. Jika harga turun sedikit, mereka hanya mengalami penurunan profit, sedangkan bagi kamu yang baru masuk, penurunan sekecil apapun akan langsung memakan modal utamamu. Masuk di saat momentum sedang sangat panas seperti ini menuntut keberanian yang luar biasa, tapi seringkali tanpa disertai perhitungan yang matang. Kamu harus menyadari bahwa posisi tawar kamu jauh lebih lemah dibandingkan investor yang sudah memiliki stok lama. Tanpa rencana keluar yang jelas, kamu bisa jadi hanya menjadi penjaga pintu yang memegang aset di harga tertinggi saat orang lain sudah mulai melakukan aksi ambil untung dan meninggalkan pasar. Satu hal yang jarang sekali dibahas oleh para pemberi saran investasi dadakan adalah selisih antara harga jual dan harga beli kembali, atau yang biasa disebut spread. Banyak orang terjebak melihat label harga 2,9 juta rupiah dan langsung berasumsi bahwa emas mereka bernilai sebesar itu secara instan. Padahal, dunia nyata tidak sesederhana angka di layar HP. Ada jurang harga yang cukup dalam yang harus kamu lompati sebelum benar-benar bisa mencicipi keuntungan bersih. Jangan kaget kalau hari ini kamu membeli emas di harga puncak, tapi saat ada keperluan mendesak dan ingin menjualnya besok pagi, toko atau butik hanya mau menghargainya jauh di bawah harga beli kamu. Selisih ini bisa mencapai 10% atau bahkan lebih, tergantung di mana kamu bertransaksi. Artinya, begitu kamu keluar dari toko emas dengan barang di tangan, asetmu sebenarnya sudah minus secara nilai jual karena terpotong oleh selisih harga tersebut sebelum harganya naik lebih tinggi lagi. Selisih atau spread ini seringkali memakan habis keuntungan yang sudah kamu bayangkan di kepala, terutama bagi kamu yang tidak sabaran. Emas itu pada hakikatnya adalah investasi maraton yang membutuhkan napas panjang, bukan lari sprint yang bisa memberikan keuntungan kilat dalam semalam. Banyak investor pemula yang panik saat melihat harga naik 1%, tapi mereka lupa bahwa spread yang harus mereka tanggung mungkin mencapai 8%, sehingga secara teknis mereka masih mengalami kerugian.
Jika kamu memaksakan diri untuk masuk di harga 2,9 juta rupiah dengan harapan bisa cuan dalam hitungan minggu, kamu sebenarnya sedang melakukan perjudian yang sangat berisiko. Kamu butuh kenaikan harga yang sangat signifikan hanya untuk mencapai titik impas atau break-even point. Tanpa kesabaran untuk menahan aset selama bertahun-tahun, selisih harga jual beli ini akan selalu menjadi musuh tersembunyi yang perlahan menggerus modal yang sudah kamu kumpulkan dengan susah payah. Jika kenaikan harga emas yang kamu miliki tidak lebih besar dari total potongan spread ditambah dengan laju inflasi tahunan, sebenarnya nilai kekayaanmu tidak bertambah sama sekali. Kamu mungkin merasa senang melihat angka di tabungan emasmu meningkat, tapi daya beli dari uang tersebut bisa jadi tetap sama atau malah menurun. Dalam kondisi ini, kamu sebenarnya tidak sedang membangun kekayaan, melainkan hanya menitipkan uang di aset aman dengan biaya operasional yang cukup mahal. Penting untuk dipahami bahwa emas adalah instrumen lindung nilai, bukan mesin pencetak uang instan yang ajaib. Di saat harga dunia menyentuh 4.956 dolar Amerika Serikat per troy ounce, banyak orang terhipnotis oleh angka besarnya saja tanpa menghitung biaya peluang dan biaya transaksi yang menyertainya. Tanpa perhitungan matang mengenai berapa lama kamu harus menyimpan emas tersebut agar bisa menutup biaya spread, kamu hanya akan terjebak dalam ilusi profit yang sebenarnya tidak pernah benar-benar masuk ke kantongmu. Ingat tidak, di akhir Oktober 2025 kemarin, harga emas dunia sempat mengalami guncangan hebat dan anjlok ke level 3.947 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Kejadian itu seperti siraman air es bagi mereka yang baru saja masuk di harga tinggi karena ikut-ikutan tren. Saat itu, suasana di pasar berubah drastis dari euforia menjadi kepanikan massal, di mana banyak orang berebut menjual rugi aset mereka karena takut harganya akan terus terjun bebas tanpa ada dasar. Peristiwa tersebut adalah pengingat keras bahwa grafik yang naik tajam tidak akan pernah bertahan selamanya di atas. Koreksi harga adalah bagian alami dari pasar. Namun bagi mereka yang tidak siap secara mental dan finansial, momen ini terasa seperti bencana. Melihat asetmu kehilangan nilai jutaan rupiah hanya dalam hitungan hari, bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Apalagi jika uang yang digunakan adalah uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan pokok. Kejadian jatuh bangunnya harga di akhir tahun lalu adalah bukti nyata kalau emas tidak selamanya aman dan stabil, seperti yang dibilang orang-orang di media sosial. Banyak influencer mungkin hanya menunjukkan sisi manisnya saja saat harga naik, tapi mereka jarang memperingatkan bahwa volatilitas itu nyata dan sangat kejam. Harga emas tidak peduli seberapa besar harapanmu atau seberapa mendesak kebutuhanmu akan uang tunai. Dia bergerak mengikuti arus ekonomi global yang seringkali tidak terduga. Jika kamu hanya mendengar narasi bahwa emas adalah safe haven, tanpa memahami dinamika pasarnya, kamu sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Keamanan yang ditawarkan emas sebenarnya adalah keamanan jangka panjang untuk melindungi nilai uang dari inflasi, bukan keamanan dari fluktuasi harga harian yang bisa sangat ekstrim. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kamu tidak terjebak dalam kepanikan yang justru membuatmu mengambil keputusan finansial yang salah dan merugikan diri sendiri. Tanpa mental yang kuat untuk melihat saldo portofolio berwarna merah, investasi emas di harga puncak seperti 2,9 juta rupiah saat ini bisa jadi mimpi buruk bagi kesehatan mentalmu. Ada tekanan batin yang luar biasa saat kamu menyadari bahwa kamu membeli di titik tertinggi, sementara berita di televisi mulai membicarakan kemungkinan harga akan terkoreksi. Setiap penurunan kecil di layar HP akan terasa seperti serangan jantung kecil yang membuat tidurmu tidak nyenyak dan konsentrasimu terganggu. Investasi seharusnya membuat hidupmu lebih tenang di masa depan, bukan justru menjadi sumber kecemasan baru di setiap harinya. Banyak orang meremehkan faktor psikologis ini sampai mereka benar-benar mengalaminya sendiri. Melihat angka yang terus menurun sementara mereka berharap harganya segera kembali naik. Sebelum kamu memutuskan untuk menguras tabunganmu demi emas hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah siap secara mental jika besok pagi harga emas dunia kembali terkoreksi seperti bulan Oktober lalu? Ketika semua orang tahu harga emas sedang mahal-mahalnya dan menyentuh angka 2,9 juta rupiah,
Risiko fisik yang mengintai kamu juga ikut meningkat secara otomatis. Emas adalah aset yang sangat ringkas namun bernilai tinggi, menjadikannya target utama tindak kriminal yang bisa terjadi kapan saja. Menyimpan emas batangan dalam jumlah besar di rumah sekarang jauh lebih berisiko dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena nilai yang tersimpan di balik pintu rumahmu sudah jauh lebih menggiurkan bagi orang yang berniat jahat. Banyak orang terlalu fokus pada keuntungan di atas kertas sampai lupa memikirkan bagaimana cara melindungi aset fisik tersebut agar tetap aman. Risiko kehilangan akibat pencurian atau perampokan adalah kerugian total yang tidak bisa dikompensasi oleh kenaikan harga pasar manapun. Disinilah kamu mulai menyadari bahwa memiliki emas fisik bukan hanya soal memegang barangnya, tapi juga soal memikul beban kekhawatiran yang akan terus ada selama emas itu masih berada di bawah bantal atau lemari pakaianmu. Biaya untuk memastikan keamanan, entah itu membeli brankas tambahan yang tahan api atau menyewa safe deposit box (SDB) di bank, adalah biaya operasional yang jarang dihitung orang saat mereka bicara soal profit. Jika kamu memilih menyewa SDB, ada biaya tahunan yang harus kamu bayar secara rutin, dan biaya ini akan terus berjalan tanpa peduli apakah harga emas sedang naik atau turun. Secara teknis, biaya-biaya tersembunyi ini sebenarnya sedang mengurangi persentase keuntungan bersih yang akan kamu terima di masa depan. Jangan sampai kamu terjebak dalam pemikiran bahwa investasi emas itu gratis biaya perawatan. Selain biaya sewa atau pembelian alat pengaman, ada juga biaya asuransi jika kamu ingin perlindungan ekstra yang lebih profesional. Tanpa menghitung pengeluaran-pengeluaran ini sejak awal, kamu mungkin akan terkejut saat menyadari bahwa profit yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun ternyata habis hanya untuk membayar biaya titip, agar kamu bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa rasa was-was. Belum lagi risiko penipuan atau pemalsuan yang marak terjadi saat permintaan pasar sedang tinggi-tingginya dan semua orang berebut ingin memiliki emas. Di tengah euforia, harga 2,9 juta rupiah, banyak oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan investor pemula dengan menjual barang yang terlihat seperti emas murni, padahal kualitasnya jauh di bawah standar atau bahkan palsu. Barang yang kamu kira adalah tabungan masa depan bisa jadi hanyalah logam berlapis yang tidak memiliki nilai jual kembali di toko emas resmi. Membeli dari sumber yang tidak terverifikasi hanya karena tergiur harga yang sedikit lebih miring di saat harga resmi melambung adalah resep jitu menuju bencana finansial. Verifikasi keaslian emas membutuhkan ketelitian, alat khusus, dan pengetahuan yang tidak dimiliki semua orang secara instan. Jika kamu tidak waspada dan terjebak membeli emas palsu, maka kenaikan harga dunia setinggi apapun tidak akan pernah menolongmu, karena aset yang kamu pegang pada dasarnya tidak bernilai sama sekali sejak hari pertama kamu membelinya. Banyak yang bilang, emas itu setara uang tunai karena sifatnya yang berharga. Tapi coba saja bawa satu keping emas batanganmu ke kasir supermarket saat kamu butuh belanja mendesak atau membayar tagihan rumah sakit. Kenyataannya, emas tidak bisa langsung digunakan sebagai alat tukar sah di kehidupan sehari-hari. Proses mencairkan emas kembali menjadi uang tunai membutuhkan waktu, tenaga, dan terkadang biaya transportasi tambahan untuk mendatangi tempat penjualan yang resmi dan terpercaya. Kamu tidak bisa sekadar menekan tombol di HAP dan mengharapkan saldo masuk dalam hitungan detik seperti saat melakukan transfer bank. Ada proses birokrasi kecil yang harus dilewati, mulai dari pengecekan keaslian hingga kesepakatan harga berdasarkan kurs detik itu juga. Jika kamu menaruh seluruh harapanmu pada emas sebagai satu-satunya cadangan cair, kamu mungkin akan merasa frustrasi saat menyadari bahwa kekayaan yang kamu miliki tidak bisa menolongmu secara instan di saat detik-detik paling kritis dalam hidupmu. Di saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu, mencari toko emas yang mau menerima pembelian kembali atau buyback dengan harga jujur bisa menjadi tantangan tersendiri. Kamu harus meluangkan waktu untuk mencari toko yang memiliki reputasi baik, mengantre bersama orang lain yang mungkin punya niat serupa, dan mengikuti prosedur verifikasi yang kadang melelahkan dan memakan waktu berjam-jam. Belum lagi jika toko tersebut sedang membatasi pembelian karena cadangan uang tunai mereka sendiri yang mulai menipis akibat banyaknya orang yang menjual emas. Prosedur verifikasi ini bukan sekadar formalitas. Emasmu akan ditimbang ulang, dicek kadar kemurniannya, dan dicocokkan dengan sertifikat resminya.
Jika ada sedikit saja cacat fisik pada kemasan atau sertifikat yang hilang, harga jualmu bisa jatuh lebih dalam lagi. Ketidakpastian waktu dan kerumitan proses ini membuktikan bahwa meskipun emas itu bernilai tinggi, dia tidak memiliki kecepatan akses yang sama dengan uang yang mengendap di rekening tabungan atau deposito bank milikmu. Jika kamu nekat menaruh seluruh dana daruratmu dalam bentuk emas di harga 2,9 juta rupiah ini, kamu sebenarnya sedang melakukan tindakan yang sangat berisiko bagi stabilitas finansial pribadimu. Kamu sedang mengunci likuiditasmu dalam aset yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan ekonomi global dan fluktuasi harga harian. Dana darurat seharusnya bersifat stabil dan bisa diakses kapan saja tanpa perlu khawatir nilainya sedang anjlok atau nyangkut di harga puncak saat kamu benar-benar membutuhkannya. Bayangkan jika tiba-tiba terjadi keadaan darurat di saat harga emas dunia sedang terkoreksi tajam, seperti kejadian bulan Oktober lalu. Kamu terpaksa harus menjual emasmu di harga rendah demi memenuhi kebutuhan hidup, yang artinya kamu mengalami kerugian ganda, kehilangan nilai pokok investasi, dan kehilangan potensi keuntungan di masa depan. Menjadikan emas sebagai satu-satunya instrumen dana darurat di harga setinggi ini adalah strategi yang kurang bijak, karena kamu kehilangan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan untuk bertahan dalam situasi sulit. Harga emas yang menyentuh angka fantastis 2,9 juta rupiah saat ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dunia yang sedang memanas. Dalam dunia investasi, emas sering dijuluki sebagai harga ketakutan karena nilainya melambung justru di saat orang-orang merasa dunia sedang tidak aman, entah itu karena isu perang, krisis energi, atau ketidakstabilan politik antar negara. Ketika ketegangan global meningkat, investor besar di seluruh dunia berbondong-bondong memindahkan uang mereka ke emas untuk mencari perlindungan. Masalahnya, pertumbuhan harga yang didorong oleh rasa takut ini sifatnya sangat rapuh dan bisa berubah dalam sekejap. Begitu situasi dunia sedikit saja menunjukkan tanda-tanda tenang atau ada kesepakatan damai yang tidak terduga, harga ketakutan ini akan langsung menguap dan harga emas bisa jatuh secepat dia naik sebelumnya. Kamu harus sadar bahwa saat membeli emas di harga sekarang, kamu sebenarnya sedang membeli aset di tengah badai. Begitu badai mereda dan matahari terbit, harga emas bisa terkoreksi sangat dalam. Penting untuk menyadari bahwa saat kamu memutuskan beli emas di titik tertinggi ini, kamu sebenarnya tidak sedang berinvestasi pada pertumbuhan produktif ekonomi, seperti layaknya saham atau bisnis. Sebaliknya, kamu sedang bertaruh bahwa keadaan dunia akan tetap kacau atau malah menjadi jauh lebih buruk dari hari ini. Nilai investasi emasmu sangat bergantung pada seberapa besar kekhawatiran pasar global terhadap masa depan. Jika dunia membaik dan ekonomi stabil, emas biasanya akan kehilangan daya tariknya sebagai pelindung nilai. Ini adalah posisi yang cukup dilematis bagi seorang investor individu. Kamu mengharapkan keuntungan dari asetmu, namun keuntungan itu hanya akan datang jika ketidakpastian global terus berlanjut. Jika tiba-tiba ada terobosan ekonomi atau solusi perdamaian yang membuat pasar saham kembali bergairah, emas akan segera ditinggalkan oleh para pemodal besar. Di saat itulah, harga emas dunia yang saat ini mencapai 4.956 dolar Amerika Serikat per troy ounce bisa meluncur turun tanpa ada peringatan terlebih dahulu kepada para investor retail. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah menyiapkan strategi keluar atau exit plan yang matang jika tiba-tiba situasi membaik dan harga emas dunia terkoreksi tajam? Banyak orang masuk ke pasar emas dengan rencana untuk menyimpan selamanya, tapi mereka seringkali panik saat melihat nilai asetnya turun 10 hingga 20% dalam waktu singkat. Tanpa strategi yang jelas, kamu kemungkinan besar akan terjebak dalam aksi jual rugi hanya karena mengikuti rasa takut yang sama dengan saat kamu membelinya. Strategi keluar bukan berarti kamu harus menjual semuanya sekaligus, tapi kamu harus tahu di titik mana kamu akan mengambil keuntungan atau di mana kamu akan berhenti menambah posisi. Jangan sampai kamu hanya menjadi penonton saat harga emas perlahan kembali ke angka yang lebih masuk akal, sementara modal yang kamu tanamkan di harga 2,9 juta rupiah masih tersangkut di puncak. Investasi yang cerdas selalu memiliki pintu masuk dan pintu keluar yang sudah direncanakan dengan dingin, jauh sebelum emosi pasar mulai mengambil alih logika kamu.
Masih banyak orang yang salah kaprah dan mencampur adukan antara keinginan berhias dengan niat berinvestasi, terutama saat harga emas sedang tinggi-tingginya. Mereka membeli kalung, gelang, atau cincin di harga 2,9 juta rupiah dengan harapan bisa mendapatkan untung besar di masa depan. Padahal, ada komponen biaya yang sering dilupakan, yaitu biaya jasa pembuatan atau ongkos tukang yang nilainya hilang. Begitu saja saat kamu menjualnya kembali ke toko. Di harga puncak seperti sekarang, biaya jasa itu akan terasa jauh lebih berat karena total modal yang kamu keluarkan menjadi sangat tinggi di depan. Toko emas tidak akan menghargai kerumitan desain atau keindahan ukiran pada perhiasanmu saat mereka melakukan buyback. Mereka hanya akan menghitung kadar dan berat emas murninya saja. Akibatnya, kamu harus menunggu harga emas naik jauh lebih tinggi lagi hanya untuk sekadar menutupi kerugian dari biaya jasa yang sudah kamu bayarkan di awal tadi. Membeli perhiasan di saat harga emas melonjak drastis sebenarnya adalah langkah finansial yang kurang efisien jika tujuan utamanya adalah profit. Bayangkan, selain selisih harga jual beli yang sudah lebar, kamu masih harus terbebani oleh potongan biaya penyusutan atau kerusakan kecil yang mungkin terjadi selama perhiasan itu dipakai. Di harga 2,9 juta, setiap gram emasmu mengandung ekspektasi yang tinggi, namun nilai investasinya tetap tertahan pada berat fisik logamnya, bukan pada bentuk cantiknya. Jika niatmu adalah mengamankan aset dari inflasi, perhiasan justru memberikan hambatan tambahan bagi modalmu untuk berkembang. Kamu akan menyadari bahwa meskipun harga emas dunia naik, uang yang kembali ke tanganmu saat menjual perhiasan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi karena banyaknya potongan ini itu. Fokuslah untuk membedakan mana anggaran untuk gaya hidup dan mana anggaran untuk investasi yang murni, agar kamu tidak kecewa saat melihat realita hasil penjualannya nanti. Fokuslah pada emas murni atau logam mulia batangan jika memang tujuan utamanya adalah lindung nilai, namun tetap dengan satu catatan krusial. Jangan pernah gunakan uang panas. Uang panas adalah uang yang sudah dialokasikan untuk cicilan rumah, biaya sekolah anak, atau dana yang akan kamu pakai dalam waktu dekat. Di tengah harga yang sangat fluktuatif seperti sekarang, menggunakan uang kebutuhan pokok untuk spekulasi emas adalah cara tercepat untuk mengundang bencana keuangan keluarga. Gunakanlah uang dingin, yaitu dana yang memang tidak akan kamu sentuh dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Dengan menggunakan uang dingin, kamu punya ketenangan batin untuk tetap bertahan meskipun harga emas tiba-tiba terkoreksi tajam besok pagi. Kamu tidak akan terburu-buru menjual rugi asetmu hanya karena butuh uang untuk makan. Sehingga, kamu bisa benar-benar merasakan manfaat emas sebagai penjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang, bukan sebagai alat judi jangka pendek. Emas memang instrumen yang luar biasa untuk menjaga nilai uang kamu, tapi di harga 2,9 juta rupiah hari ini, dia bukan lagi barang murah yang bisa dibeli dengan mata tertutup tanpa perhitungan matang. Kamu harus menyadari bahwa risiko penurunan harga, biaya penyimpanan yang tidak terlihat, hingga selisih jual beli yang lebar adalah kenyataan pahit yang harus kamu telan sebelum memutuskan untuk ikut-ikutan tren. Jangan sampai niat awalmu untuk mengamankan kekayaan justru berakhir menjadi bencana karena kamu terjebak membeli di puncak harga hanya karena rasa takut ketinggalan informasi. Investasi yang cerdas selalu mengutamakan pemahaman yang mendalam dibandingkan sekadar mengikuti kerumunan. Gunakanlah kepala dingin untuk melihat angka-angka fantastis ini, dan pastikan setiap gram emas yang kamu beli sudah sesuai dengan rencana keuangan jangka panjangmu. Emas adalah penjaga setia bagi mereka yang sabar, bukan mesin uang instan bagi mereka yang terburu-buru. Jadi, sebelum kamu melangkah keluar dan membeli emas hari ini, tanyakan sekali lagi pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah benar-benar siap dengan segala risikonya? Informasi dalam video ini bukan merupakan rekomendasi jual atau beli. Harga emas sangat fluktuatif dan semua data yang disajikan bertujuan untuk edukasi semata. Segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang muncul dari keputusan investasi kamu adalah tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam mengelola uang, pelajari risikonya, dan sesuaikan dengan rencana keuangan kamu. Jadi, gimana menurut kamu? Masih berani masuk di harga sekarang atau pilih buat wait and see dulu? Yuk, kita diskusi di kolom komentar, karena pengalaman kamu sangat berharga buat penonton lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya,
supaya kamu nggak cuma tahu harga naik, tapi juga paham kapan harus bertindak secara cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, investasi terbaik adalah investasi yang kamu pahami risikonya.